Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Dan di sini kita akan melanjutkan Arduino project. Dan di sini kita akan menggunakan yaitu namanya sensor ultrasonic atau sensor ping. Ya, untuk layoutnya itu akan saya taruh di deskripsi ya. Kemudian di sini bahan yang kita butuhkan atau komponen yang kita butuhkan tentu saja komponen utama yaitu microcontroller atau Arduino. Dan di sini saya menggunakan Arduino Uno. Ini Arduino Uno. Kemudian di sini kita juga tentu saja alat utamanya yang akan kita coba yaitu sensor ultrasonic atau sensor ping. Ini dengan tipe HC-SR04. Kemudian di sini saya menggunakan breadboard small. Kemudian tentu saja kita memerlukan jumper. Dan di sini saya menggunakan jumper mil saja. Kemudian di sini untuk inisial pendeteksinya atau hasil dari deteksinya kita akan mencoba menggunakan dua tipe, yaitu di sini ada LED, kemudian ada buzzer, atau nantinya alat ini akan menimbulkan bunyi pip. Oke, langsung saja kita ke perakitannya. Yang pertama kita hubungkan Arduino atau kita pasang maksud saya pasang sensor ultrasonic di breadboard. Kita pasang di sini. Untuk pemasangannya sendiri tentu saja pinnya tidak boleh menyatu ya, karena breadboard ini satu pin mengarah dari sini dan ini tidak boleh menyatu, jadi kita pasangnya di sini. Oke, kemudian kita pasang jumpernya. Kita pasang jumper dulu. Oke, ini untuk ground. Oke, kemudian di sini untuk pin trig atau output. Ya, satu lagi untuk IO atau input. Kemudian yang satunya lagi, kita membutuhkan jumper untuk menghubungkan ke daya atau daya 5 volt. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ini kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu yang ke daya. Untuk yang pin kita hubungkan nanti. Oke. Yang satunya ke ground, yang satunya ke 5 volt. Oke. Selanjutnya ini kita hubungkan saja. Oke, ini untuk pin echo yang hijau dan pin trig yang kuning. Oke, kita pasang di pin 11-12, echo nya 12, trignya kuning, itu 11. Oke, kita lanjut untuk pemasangan LED nya. Untuk LED nya sendiri kita akan pasang di sini aja. Oke, ini dia LED nya. Untuk pemasangan LED nya itu sama seperti pemasangan LED pada umumnya atau pemasangan yang sebelumnya. Di sini kita isi resistor berukuran 1 ohm. Kemudian di sini kita tambahkan kabel jumper untuk pin ini, untuk menuju ke pin ya, sisi positifnya. Nah, sebelum itu karena kita menggunakan dua alat ya, atau dua alat yang akan menjadi pendeteksi nantinya atau penginisial nantinya saat sensor mencapai titik tertentu. Jadi kita membutuhkan di sini untuk ground. Oke, untuk ground di sini kita pasang di minus. Oke. Kemudian kita hubungkan sisi kutub negatif dari LED ke ground. Oke, di sini. Untuk pinnya ini kita hubungkan saja langsung ke Arduino. Di sini saya menggunakan pin nomor 7 untuk LED. Dan kemudian yang terakhir yaitu ini beep sensor atau beep sensor, atau kita istilahkan dengan buzzer. Oke, kita pasang di sini. Untuk pinnya sendiri kita akan menggunakan 2 pin saja.
Yang pertama kita hubungkan. Oke, kita lihat dulu. Oke, yang di sini yang di kiri ini positif dan yang di kanan ini negatif. Oke, yang tengah-tengah kita tidak pakai. Oke, berarti ini kita pasang dulu pin yang akan mengarah ke digital pin. Kemudian ini kita pasang. Oke, ke negatif. Dan ini. Oke, kira-kira rangkaiannya akan jadi seperti ini. Oke, ini sensor ultrasonic, kemudian ada LED, kemudian ada buzzer, dan di sini nantinya akan membunyikan bunyi beep. Nantinya kita akan buat bersamaan LED-nya hidup juga dan buzzernya juga berbunyi seperti itu saat mencapai jarak tertentu yang akan dideteksi oleh sensor ultrasonic. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Kita akan coding di software Arduino IDE tentunya. Oke, di sini kita sudah masuk ke software Arduino IDE. Jadi kita langsung saja kita melakukan codingnya. Yang pertama kita membuat variabel terlebih dahulu atau menginisialkan variabel dari setiap pin yang kita gunakan. Oke, nah di sini kita masukkan dulu trigger pinnya atau pin output. Oke, pin sama dengan kita di sini memakai pin 12. Echo pin. Nah, di sini pin ke 11. Kemudian ada pin buzzer. Nah, di sini kita menggunakan pin nomor untuk buzzernya nomor 6. Kemudian pin untuk LED-nya. LED pin nomor 7. Oke. Nah, kemudian di sini kita di void setup kita isikan pin yang kita gunakan itu jenis apa, output ataupun input. Oke, yang pertama kita isikan pin mode ya. Kemudian pin mode kita masukkan dulu pin buzzernya. Buzzer ini sebagai output. Kemudian pin mode kita masukkan pin LED-nya. LED pin ini sebagai output juga. Dan kemudian ini track pin ini sebagai output juga. Dan yang terakhir yaitu ada echo pin. Nah, echo pin ini sebagai input. Oke. Dan yang selanjutnya kita masukkan serial begin. Nah, di sini untuk menghubungkan nantinya ke serial monitor agar memudahkan kita untuk membaca berapa dari ini. Oke, berapa yang akan nanti terlihat. Oke, selanjutnya di sini kita isikan variabel long, yaitu yang berisikan waktu dan jarak. Oke, kemudian kita masukkan digital write. Nah, di sini untuk fungsi ini yaitu untuk ini fungsinya yaitu sebagai membaca perulangan untuk membaca jarak yang dibaca oleh track pin atau outputnya. Kemudian delay microsecond, kita isikan delay setiap dia membaca itu per microsecond, yaitu 8 microsecond. Nah, kemudian ini kita copy saja. Nah, yang di tengah ini kita buat high, yaitu dia akan bergantian hidup mati dan hidup mati untuk membaca berapa jarak per microsecond. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita masukkan function di waktu, yaitu function pulse in. Nah, function ini berfungsi untuk membaca perulangan. Nah, ini function yang akan mengulang-ulang
track pin dan echo pin untuk membaca input ataupun outputnya. Kemudian di function ini kita isikan echo pin. Nah, ini echo pin dalam kondisi high atau nyala. Nah, kemudian kita masukkan rumus untuk menghitung waktu dan juga untuk menghitung jaraknya, yaitu di sini kita menggunakan rumus yaitu waktu per 2. Kemudian ini dibagi 29,1. Kemudian kita akan memperlihatkan di serial monitor tentunya berapa jarak yang akan kita dapat. Nah, di sini kita buat agar menarik mungkin, sedikit menarik ya. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita memprint jaraknya. Ya. Print jaraknya ini kita print dalam sentimeter, keterangannya nanti akan terlihat sentimeter di akhir. Nah, kemudian kita akan nampilkan semuanya. Jadi kita buat perintah serial printlet. Ini ada kurang sedikit. Oke. Kemudian, nah ini yang penting yaitu kondisinya. Nah, di sini kondisinya kita masukkan if jika jaraknya ini kurang dari 20 cm, saya isikan 20 gitu saja. Kemudian, nah jika jaraknya kurang dari 20 maka buzzer dan pin LED-nya akan hidup. Oke, kita buat, jadi kita buat pin buzzer high. Oke, kemudian kita right LED pin ini high juga. Oke, nah di sini, dan jika tidak, nah tentu saja jika else nya atau jika tidak, maka dia akan mati atau tidak menyala. Oke, ini ada sedikit sound. Ini kita copy saja. Oke, kita ubah ke low. Nah, kemudian di sini kita isikan delay untuk semuanya. Delay 100. Oke, ini ya. Untuk pinnya kita verify dulu. Akan ada dia tuh. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, tadi ada sedikit kesalahan dari sini. Tadi ada sedikit tanda kurung, kemudian tadi juga cam dari ke Arduino nya mati. Oke, sini sudah kita fixkan, kita fixing, kita verify dulu. Oke, sambil dulu. Nah, oke, sudah. Nah, di sini sudah kita verify dan di sini tidak ada yang salah lagi. Dan sekarang kita upload. Nah, di sini Arduino nya sudah mendeteksi. Nah, ini karena jaraknya kurang dari 20 ya tadi. Dia mengarah ke tripod, jaraknya kurang dari 20. Oke, mungkin nih kita akan cobanya dulu di sini ya. Kita sambil ngetes. Nanti kita akan mencobanya lewat kamera yang lebih luas. Oke, ini ada serial monitor. Nah, di sini serial monitornya membaca 25 cm, 26. Nah, karena kita di sini settingnya jika jarak kurang dari 25 maka dia hidup. Oke, kita akan coba. Ini kita menggunakan satu alat. Kita taruh di depannya. Di sini dia membaca 3 cm. Nah, lainnya akan hidup. Dan di sini buzzernya juga berdenging ya. Semoga saja suaranya kedengaran. Oke. Oke, ini jarak kayaknya. Nah, dia sudah mendeteksi ya. Jika jaraknya kurang dari 20 maka dia akan hidup. Jadi sini saya menggunakan relay di depannya. Nah, di sini dia hidup. Oke, LED-nya hidup, buzzernya juga hidup. Ini ada bunyi denging ya. Semoga saja kedengaran.
Oke, mungkin itu saja dari video kita kali ini. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan project-project yang lainnya. Nah, ini salah satu projectnya kita sudah menggunakan sensor ultrasonic, dan untuk penjelasan selanjutnya mungkin nanti akan saya buatkan video untuk penjelasan alat-alatnya. Sampai jumpa di project-project selanjutnya. Terima kasih.